Assalamualaikum semua, perkenalkan kami dari kelas ES5J kelompok 3 yang beranggotakan Fajar Maulana NIM akhir 411, Muhammad Kasario Bagus Pradana NIM akhir 425, Puji Astuti NIM akhir 440. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai perilaku konsumen. Sebelum membahas poin yang pertama, perlu diketahui perilaku konsumen merupakan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang dan jasa. Poin pertama, pendekatan utilitas. Dalam pendekatan ini, konsumen dianggap mengkonsumsi kombinasi barang untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal, dan tambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan konsumsi suatu barang secara terus-menerus akan semakin berkurang. Adapun asumsi dasar dalam pendekatan utilitas, yang pertama, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Yang kedua, semakin banyak barang dikonsumsi, maka semakin besar pula kepuasan yang diperoleh. Yang ketiga, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Hukum ini menyebabkan terjadinya downward sloping MU kurva. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gaussian. Yang keempat, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Begitupun sebaliknya. Pendekatan kardinal biasa disebut sebagai daya guna marginal. Selanjutnya, perbandingan antara MU marginal utility dengan P harga. Seorang konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Utilitas tersebut akan maksimum jika perbandingan antara MU dengan P adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Poin pendekatan kurva indifference. Kurva indifference menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan kurva indifference. Kurva indifference adalah model prediktif dari perilaku konsumen dan bukan merupakan model yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku konsumen yang sebenarnya. Konsumen dianggap rasional, yaitu dengan penghasilan tertentu, serta telah mengetahui harga pasar dari berbagai barang dan jasa, kemudian merencanakan untuk membelanjakan penghasilan agar diperoleh kepuasan kegunaan sebesar-besarnya. Hal tersebut merupakan aksioma maksimal kegunaan. Ciri-ciri kurva indifference. Kurva berbentuk turun dari kiri ke kanan bawah, artinya kurva indifference mempunyai kemiringan yang negatif, atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Cembung ke arah titik origin menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Disebut marginal rates of substitution. Tidak saling berpotongan, tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Asumsi dasar. Terdapat asumsi dasar, yaitu rasionalitas, artinya konsumen diasumsikan rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan. Selera konsumen tercermin dalam kurva indifference yang terdiri dari banyak kurva indifference yang tidak saling satu sama lain. Kurva indifference letaknya lebih jauh dari titik origin, menggambarkan kepuasan konsumen yang lebih tinggi. Poin C, yaitu garis anggaran. Garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besar.
Dengan kata lain, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Pada tingkat harga tertentu terhadap dua jenis barang, di dalam kurva garis anggaran, kemampuan konsumen ditunjukkan pada sebelah kiri garis anggaran, sedangkan di sebelah kanan garis anggaran merupakan ruang yang tidak dapat terjangkau oleh anggaran yang tersedia. Bahasan selanjutnya ialah pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih barang dan jasa yang akan mereka konsumsi. Bagaimana mereka membuat keputusan karena sumber daya yang sangat terbatas, sehingga konsumen harus memilih barang dan jasa apa yang akan mereka konsumsi, sehingga memberikan utilitas yang maksimal. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi harus memenuhi dua syarat berikut. 1. Keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Dan 2. Keadaan tersebut terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Berikut adalah gambarnya. Dapat terlihat di mana kombinasi barang yang dapat memaksimumkan kepuasan konsumen ditunjukkan oleh titik C pada gambar. Baiklah, bahasan terakhir pada bab ini ialah penurunan kurva indifference. Penurunan kurva indifference terjadi dikarenakan bergesernya garis batas anggaran yang masuk ke dalam, sehingga menyebabkan kurva indifference ikut berpindah posisi mengikuti garis batas anggaran baru. Hal ini bisa terjadi dikarenakan penurunan penghasilan yang menyebabkan konsumen mau tidak mau harus mengatur ulang kombinasi barang yang akan mereka konsumsi untuk mendapatkan utilitas maksimal.